mungkin buat anak-anak muda, teman-teman seperjuangan aku di Kalimantan Selatan atau di daerah lainnya di Indonesia, know that you're worth it and you should really unlock your potential and strive for your dream. Kalau yang berubah tuh pastinya ekspektasi orang terhadap kita sih. Oke. Ya, karena orang expect us to behave, expect us to stay pretty, look pretty all the time gitu kan. Yes. Tapi kalau dari diri aku sendiri, aku sebisa mungkin mencoba aku nggak berubah sih. Maksudnya kayak ketika pertama kali aku mendaftar untuk audisi, aku menunjukkan Flora sebenar-benarnya Flora dan ternyata kan dipilih oleh Dewan Juri sebagai perwakilan Kalsel, which means mereka memang menginginkan aku sebagaimana aku gitu. Oke. Halo Sobat Apa Habar, kita kembali lagi di Mabar, membahas apapun bersama Apa Habar. Nah kali ini, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang tentu saja inspiring banget. Ada 3 komponen yang kemudian membawa narasumber kita ke sini, yaitu pertama brain, beauty, and behavior. Nah, ada kenceng tuh ya. Ada 3 hal tadi yang lantas menjadi sorotan penting dari sebuah kontes kecantikan bergengsi yang ada di negeri kita, kontes kecantikan Putri Indonesia. Nah kali ini di Mabar kedatangan Putri Indonesia dari Kalsel. Kita kenalan dulu yuk. Hai. Dengan Flora. Itu di sini ada sekitar berapa ratus penonton yang datang khusus. Iya, bersama Flora Siagian. Ceritain dong. Hai. Kita udah kenal, ini Kak Desi. Ini Flora. Oke, tadi kita sempat ngobrol di belakang stage, di belakang studio maksud saya, tentang kesan-kesan Flo ketika mengikuti ajang Putri Indonesia dari masa karantina. Tapi dari sebelum karantina pun juga sebelumnya udah melewati beberapa fase. Ceritain dong ke kita. Oke, mungkin kita mulai dari my why aja dulu ya. Oke, betul. Kenapa sih mau join ke Putri Indonesia? Sebenarnya sesimpel karena Putri Indonesia itu adalah platform yang menurut aku bagus banget. Dia mengumpulkan wanita-wanita dari seluruh Indonesia untuk membicarakan apa sih yang matters buat mereka. Gitu. Dan kadang mungkin ada sebuah stigma bahwa perempuan-perempuan yang mengikuti kontes kecantikan itu sekedar cantik aja doang. kayak pajangan aja nih seperti Barbie gitu kan. Tapi kalau misalnya di Putri Indonesia itu kita dituntutnya harus punya sesuatu yang pengen kita advokasikan. Apa sih perubahan yang pengen kita bawa yang mungkin bisa berdampak bagi orang lain. Sama kita harus juga punya pemikiran-pemikiran yang tajam supaya kita ngerti tentang isu-isu apa aja sih yang ada di Indonesia. Karena kita sebagai representatif dari Indonesia itu sendiri. Nah, kalau Flo ini kan tadi ngomongin soal representatif dari Kalsel. Dari Kalsel. Ceritain dong gimana waktu gimana mewakili Kalsel gitu. Kesan-kesannya. Kesan-kesannya sebenarnya aku kenapa pengen banget mewakili Kalsel karena aku dari kecil udah di Kalsel. Lahir di Kalsel, tinggal di Kalsel. Dan Kalsel sendiri tuh udah ngasih banyak opportunity ke aku. Now it's time to give back gitu kan untuk ke Kalimantan Selatan itu sendiri. Jadi aku ikut audisi, di sana ada beberapa wanita lain yang mau juga nih mewakili Kalsel dan puji Tuhan terpilih. Terus mulai nih perjalanan kita di Putri Indonesia. Aku menggencarkan dari advokasi aku. Nah itu. Terus, tapi keep dulu soal advokasi. Oke. Advokasi aku, terus kayak memahami lagi nih budaya-budaya apa aja sih yang ada di Banjar. Tentang kain-kain, sasirangan, wastra Kalimantan Selatan yang bisa aku pakai supaya orang jadi kenal nih. Oh, Kalsel tuh kayak gini, bajunya bagus-bagus ya, kainnya bagus, makanannya enak-enak seperti itu. Sama potensi wisata juga. Betul banget. Diperkenalkan. Kalau ke Kalsel yang paling recommended apa nih? Sebelum kita ngobrol yang serius tentang siapa dirimu. Kalau aku sebenarnya menurut aku yang paling oke di Kalsel itu adalah makanannya ya. Kuliner justru ya. Betul, karena aku ke Jakarta ke yang lain-lain tetap kangen sama makanan Kalsel. Bumbu racikan. Iya, dia itu manis tapi asin gitu sih. Soto Banjar, nasi masak Habang, wah, tuh. The best. Yuk kita ke Kalsel. Yuk ke Kalsel. Karena kebetulan memang Apa Habar juga punya markas di Banjarmasin. Kami kan media dari Kalsel. Nah, Flo, ternyata dirimu seorang dokter.
dokter. Iya betul. Yes, itu keren banget. Ketika kamu pengen apa ya, memancing opportunity atau mencari opportunity lewat ajang Putri Indonesia. Tetapi bagaimana kamu membalancing dengan profesi yang melekat dengan dirimu sebagai seorang nantinya akan berpraktek sebagai seorang dokter. Apakah memang ini menurut kamu adalah kombinasi yang secara apa ya, goals kamu ke depannya itu apakah memang ini cara yang tepat nih? Oke. Sebenarnya kalau menurut aku Putri Indonesia itu it's not a profession kan ya, tapi dia lebih ke platform. Jadi banyak dokter-dokter, banyak sih orang yang bisa jadi dokter gitu kan. Tapi misalnya kita punya platform lebih, maksudnya sebagai dokter dan Putri Indonesia, berarti kita juga punya influence yang lebih untuk memberikan impact, nah gitu sih. Makanya aku pengen banget Putri Indonesia dan juga dokter. Kenapa? Karena mungkin dokter itu kan mengobati kan, kita memberikan pengobatan, kita memberikan edukasi. Nah, salah satu poin pentingnya itu adalah edukasinya ini. Nah, ketika kita punya title nih sebagai Putri Indonesia, orang juga jadi punya menaruh apa ya, respect untuk lebih mendengarkan edukasi kita. Betul, gitu. Teramplifikasi dengan lebih luas apa yang kemudian jadi niat baik. Iya, jadi kita bisa ngasih edukasi dengan lebih leluasa, terus kita bisa gaining bigger audience. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal Flo lagi, tadi dia tidak cuma sekedar dokter, lantas sekarang juga ada yang melekat menjadi Putri Indonesia Kalsel. Dia juga rajin mengadvokasi. Apa yang diadvokasi? Nah, apa tuh Flo? Kalau aku advokasinya tentang youth empowerment. Nah, seneng banget berarti kayak apa ya? Mengajak orang lain untuk lebih berkembang, lebih berkembang, lebih terutama punya anak skill, muda. nah, mengenal skillnya gitu, sehingga mereka lebih berdaya. Ceritain dong apa aja yang sudah Flo lakukan. Oke, mungkin kita back lagi nih ke kenapa sih youth empowerment gitu kan? Karena sebenarnya simpel sih. Karena waktu aku koas, jadi koas itu kayak pendidikan sebelum aku jadi dokter. Itu aku ngeliat banget ternyata banyak masalah itu tuh berakarnya dari ketidaktahuan, kemiskinan dan lain-lain. Siapa sih yang bisa membuat ini tuh jadi lebih baik? Ya anak-anak muda. Nah, kenapa akhirnya kita mulailah youth empowerment. Kenapa? Karena kalau youth empowerment maju, economic growth juga akan maju. Karena mereka akan punya lapangan pekerjaan, mereka bisa menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya sendiri. Nanti dari ekonomi maju, kesehatan juga akan maju. Seperti itu. Seneng ya ngobrol sama orang pinter. Jadi menginspirasi banget untuk para penonton Apa Kabar juga. Ayo, ini yang sebaiknya ditiru kayak gini nih gitu kan. Nah, tadi kita udah banyak ngulik-ngulik terkait kegiatan Flo di Kalsel. Balik lagi nih kita ke Putri Indonesia. Penasaran nih, waktu di karantina ngapain aja sih? Dan biasanya kalian di apa ya, bahasa ininya tanda petik digodoknya kayak gimana sih? Boleh sharing? Jadi di karantina itu panjang ya, banget 20 harian. 20 hari? Iya, sekitar 20 hari. Jadi ada masa pre-karantina, terus kita ada jalan-jalan ke Lampung, baru kita karantina. Nah, waktu pre-karantina jadi kita mempersiapkan untuk segi entertainment, kayak misalnya kita nyiapin photoshootnya, video shootnya, terus kita belajar catwalk dan lain-lain. Ya, terus lanjut ke Lampung. Nah, Lampung itu jadi sponsor dan jadi tema tahun ini. Setiap tahun ada daerah-daerah. Betul, ada daerah yang akan menjadi tuan rumah. Nah, tahun ini tuh Lampung. Jadi kita ke Lampung, di situ kita belajar lah budaya Lampung, misalnya budaya nyeruit. Jadi nyeruit itu makan lesehan panjang gitu. Terus pakai kita harus pakai bando di kepala kita, pakai tapis Lampung namanya wastra dari Lampung. Kita nyeruit bareng. Terus kita juga ngunjungin UMKM yang ada di Lampung sama beberapa wisata-wisata yang ada di Lampung. And surprisingly ternyata bagus sih wisatanya. Dan itu dekat banget dari Jakarta, sekitar 30 menit. Jadi maksudnya orang-orang Jakarta yang pengen healing mungkin bisa ke Lampung. Dari Kalsel dulu tapi ya, dari Kalsel terus ke Lampung gitu. Boleh. Jadi transit gitu. Nah, tadi kan ngomongnya yang seneng-senengnya. Jadi tantangannya apa selama di karantina? Pasti ada dong.
Di karantina kan tadi Lampung ya, lanjut ke karantina itu ada pembekalan. Jadi pembekalannya tuh dari banyak, dari Kemenpora, terus dari BNN, dari KPK. Wah, oh iya ya, itu jadi ada insightful juga dari Ya, beberapa. dari Menteri Pemberdayaan dari apa ya namanya itu? Pokoknya dari Pemberdayaan Wanita dan Anak, terus PPA. dari banyak sih, banyak banget materi-materi yang bisa kita dapat. Jadi sebenarnya karantina itu lebih kita tuh dikasih tahu ini loh isu yang ada di Indonesia yang kalian harus paham karena kita harus bisa menyuarakan itu. Oke. Gitu. Nah, tantangan tadi itu belum terjawab. Tantangan Kalau selama flow. tantangan ya. Secara subjektif aja. Karena itu yang kamu bangun pagi. Jadi sih emang. bangun pagi beneran pagi maksudnya. Kayak bener-bener jam 4 pagi. Oh, subuh itu. Ya, bangun subuh ya, jam 4 pagi. Padahal malamnya itu kita biasanya ada latihan koreo buat penampilan di SCTV. Itu sampai jam 1, jam 2. Oke. Jadi memang tidur tuh minim 2 jam, 3 jam. Kenapa jam 4 pagi gitu kan? Karena kita harus on, kita harus kayak jam 7 pagi tuh udah kayak Udah cantik ready aja. from head to toe, udah rambut, udah hairdo, makeup on, everything is on gitu. Jadi kayak memang perjuangannya bangun pagi sih. Nah, kan tadi perjuangan bangun pagi, bangun subuh. Bangun subuh. Perjuangan flow tentu aja ada yang support dong, baik keluarga atau pihak-pihak tertentu. Ada siapa aja tuh yang jadi support system dirimu? Support system berarti kita ngomongin sebelum karantina ya, sebelum karantina. Yang pastinya keluarga, papa, adik-adik, terus teman-teman yang sayang sama aku. Tim, aku ada tim juga dari Banjarmasin, dia kayak perkumpulan putri-putri Kalsel sebelumnya. Terus dia Mereka selalu sharing, dan bener-bener nge-support, jadi bener-bener bantu nge-packing dan lain-lain sampai gitu karena kita memang bestie gitu. Bestie. Terus dari Bank Kalsel, Dispora, terus siapa lagi ya, dari wakil DPRD Provinsi Kalsel, Bang Din. Dinpar juga ngasih sih. Iya, jadi disupport oleh banyak. Dan juga banyak sih videografer, fotografer, anak asli Banua yang berbakat, tuh support semuanya. Berarti keberadaan Flow di Putri Indonesia adalah hasil kolaborasi berbagai macam pihak. Karena kalau sendiri nggak sanggup. Oke. Flow, kita tadi aku tertarik banget sih waktu kamu ngomong soal di karantina bangunnya harus subuh dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga dirasakan oleh semuanya. Semua peserta. Senasib penanggungan gitu kan. Itu gimana tuh kamu teman-temanan sama Putri Indonesia dari berbagai macam daerah? Itu kayak gimana serunya? Aku seneng banget sih karena ternyata mereka tuh keren-keren tahu, kayak keren banget. Dan aku tuh sampai di titik ketika aku berkompetisi tuh bukan yang kayak I want to get the crown. Kayak gitu banget tuh enggak, tapi lebih kayak ke aku bersyukur lo ada di sini, sisterhood di sini. Aku nih bagian dari mereka, jadi aku bangga banget sih. Jadi bagian dari mereka. Dan kamu juga menjadi bagian dari ada grup WhatsApp gitu nggak sih? Ada dong. Kita kayak sering kocak deh pokoknya di grup WhatsApp. Yang diobrolin biasanya apa sih para putri-putri Indonesia? Se-Indonesia ya, apa yang diobrolin putri-putri ya? Apa sih? Apa ya sebenarnya kita sharing? Enggak sih, normal people aja kayak kita. Normal people. Jadi ada ketawa kirim-kirim stiker lucu gitu-gitu ya. Ngejulit enggak ya? Ada juga sih mungkin, tapi tipis. Enggak boleh, Ais. Enggak boleh ketahuan. Itu seru sih, kebayang. Karena bener-bener dari Sabang sampai Merauke dan kalian jadi satu jadi dalam satu grup dan nice. Nah, ngomongin ini lagi deh kita Flow, balik lagi ke kegiatan Flow di Kalsel tadi soal mengadvokasi. Aku pengen ngulik-ngulik lagi. Kenapa? Kalau reasoningnya mungkin sudah tadi di awal, tetapi apa yang kemudian jadi goals kamu dengan itu? Goals aku tuh pengen anak Kalsel tuh lebih strive aja sih, kayak ketahuilah kalau anak daerah itu nggak kalah loh sama anak di Jakarta gitu, atau di Jawa gitu, karena memang mereka di Jakarta dan Jawa kita nggak memungkiri mereka punya akses yang lebih baik, lebih punya privilege itu kan, akses opportunity, akses role model bahkan. Sedangkan kalau di Banjar mungkin kita susah untuk kayak nyari kemana aku harus mentoring, kemana aku harus
nyari tahu nih tentang suatu working opportunities dan lain-lain. Makanya aku bikin juga podcast sama aku ada bikin podcast juga. Itu kayak ngulik pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum kelihatan di Banjar tapi sebenarnya menghasilkan. Contoh misalnya pembuatan rotan. Kan mungkin bagi anak muda ngapain bikin rotan, emang dapat uang berapa gitu kan. Sebenarnya itu menghasilkan banget, apalagi kalau kita bisa nge-ekspor gitu. Wow, nice. Itu keren banget sih. Jadi speechless. Aku ngapain aja ya selama ini. Nah, kita buat seru-seruan nih. Kita ada semacam games gitu. Jadi kamu bisa jawab cepat. Tapi kalau ketika aku tanya kenapa, kamu mungkin bisa jawab lebih lebih panjang gitu. I'm ready. Oke ya. Aku tanya, tenang atau senang? Tenang. Kenapa? Karena menurut aku hidup itu pasti ada ups and down dan aku memilih untuk tenang di semua situasi. Oke. Siap. Memulai hari dengan cara? Ini jawaban pilihan. Iya, enggak, itu jawaban panjang aja. Memulai hari dengan cara bangun pagi. Karena kayaknya PR banget ya buat kamu bangun pagi. Tapi enggak ngomongin soal itu ini sebelum ini ya. Nama kamu ternyata gimana panjang banget. Ternyata enggak cuma Flora. Flora Gracia Rumenta Siagia. Nah, Rumenta itu ada artinya loh. Ya ada artinya. Artinya tuh rapi dan rajin. Nah, mantep banget tuh yang ngasih nama. Berarti setiap kali kamu susah untuk bangun pagi, balik lagi ke situ aja. Balik your middle name. Iya. Rumenta. Rapi dan rajin. Iya, oke. Apa makna keseimbangan hidup buat kamu? Keseimbangan hidup itu ketika kita nggak harus memilih sih kalau menurut. Nggak harus memilih. Dalam ya. Oke, kopi atau teh? Kopi. Kenapa? Karena I'm a coffee person, I love coffee. Karena aku lebih merasa berenergi aja sih kalau minum kopi. Oke. Kamu lebih memilih mempercayai seseorang dalam taraf tertentu atau mencintai dia? Mempercayai atau mencintai? Soalnya aku malas nanya soal person, jadi aku mendingan nguliknya dari sini. Mempercayai atau mencintai? Mencintai sih. Mencintai, ya. Oke. Seneng banget ya bisa ngobrol sama Flo. Mungkin kamu pengen ada pesan apa gitu buat anak muda di Kalsa atau buat siapapun? Silakan. Apa ya? Oke. Mungkin buat anak-anak muda, teman-teman seperjuangan aku di Kalimantan Selatan atau di daerah lainnya di Indonesia, know that you're worth it and you should really unlock your potential and strive for your dream. Itu aja sih. Nah, Flo, kamu ngerasa gak sih bahwa ketika masuk di Putri Indonesia, kamu jadi kayak ada yang berubah gitu? Atau harus berubah gitu dalam diri? Kalau yang berubah tuh pastinya ekspektasi orang terhadap kita sih. Oke. Ya, karena orang expect us to behave, expect us to stay pretty, look pretty all the time gitu kan. Yes. Tapi kalau dari diri aku sendiri, aku sebisa mungkin mencoba aku nggak berubah sih. Maksudnya kayak ketika pertama kali aku mendaftar untuk audisi, aku menunjukkan Flora sebenar-benarnya Flora dan ternyata kan dipilih oleh Dewan Juri sebagai perwakilan Kalsel. Which means mereka memang menginginkan aku sebagaimana aku gitu. Oke, I see. Jadi tapi sebenarnya kamu secara personality kayak gimana sih? Fun kah atau kayak fun sih. Kalau makan mungkin karena aku ngebayangin orang Putri Indonesia tuh kayak makan tuh kayak gimana ya ngomongnya? Gimana guys? Queenly gitu Queenly, ya. Kita sebenarnya ada kue loh di sini, cuman kayak aku mau nawarinnya. Aku ngeliatin sih dari tadi. Kayak aku nawarin cuman kayak please deh ini beneran bisa dimakan sama Putri Indonesia nggak sih? Aku dari tadi nunggu-nunggu ada yang peka. Oke. Kita lihat Putri Indonesia kalau makan cemilan kayak gimana, biar aku bisa niru guys. Kita kalau makan biasa aja. Biasa aja. Soalnya ada kamera. Enggak deh. Oke. Sama aja sih, sama aja ya. Nah, sambil makan aja nggak apa-apa. Dinikmati semuanya ada apa sih namanya nih? Oke, ada kuping gajah. Oh, ada sponsornya nggak sih? Nggak ada. Macinis. Nggak boleh, aku dokter. Oh iya lagi. Nah ini fun fact sih. Kamu gimana sih sebenarnya secara apa ya kepribadian atau apa? Yang kita sebenarnya orang mungkin expect karena kamu sudah Putri Indonesia, tapi sebenarnya kamu tuh gimana?
Yang orang yang nggak banyak tahu. Sebenarnya ya, kalau orang biasanya menilai aku kayak kocak sih, kayak Oh ya, you are so fun. ngondek gitu. Kenapa nggak dari Kalau tadi dari ngomong kalau kamu Instagram, ngondek? ngondek. Oh. Tapi tenang, maksudnya bukan yang ngondek yang kayak the center of Nggak the room ngereok kayak juga uap, nggak kan? ngereok bener. Jadi kayak lebih tenang. Tapi kalau orang pengen aku ngondek, aku bisa ngondek. Oh, I see. Gitu sih. Dokter loh ini, hati-hati. Nah, kita balik lagi ke ini deh. Ke apa? Teman-teman kamu di masa karantina Putri Indonesia, ada yang akrab banget gak sih? Ada yang akrab banget tuh dari Kaltim. Jadi bersahabat gitu. Iya. Sebenarnya aku akrab, bukan akrab sih, kayak kenal sama semuanya, pernah ngomong sama each every one of them. Oke, gitu. semuanya gitu. 45. 45. Oke. Pernah ngomong semuanya, tapi yang paling aku deket itu dari Kaltim, namanya Kaltim. Natasha. Oke, sama-sama Kalimantan atau gimana atau Enggak, karena kita duduknya selalu sebelahan. Kita kan disuruh diurut kan, kayak dari Kaltim, Kalsel, Mau nggak Kaltara. mau ya, Jadi kayak- aku deket sama Kaltim, deket Kaltara, deket gitu. Terus siapa yang deket lagi ya? Banten aku deket. Banten juga. Oh, oke. Sumsel deket Sumsel, juga. Sumsel tuh ini ya, siapa? Jelita. Jelita, dia dulu juga di Apa Kabar. Terus kalau kayak misalnya kamu sama yang taruhlah Natasha tadi, misalnya lagi runway gitu, kamu kayak suka maksudnya ya ciwi-ciwi kan, maksudnya kayak dia tuh kayak gitu-gitu, kayak ngenilai, maksudnya gimana sih? Nilai gitu ya. Lebih ke Nontonin aja sih kalau kita mah. Nontonin terus kayak lirik-lirikan kayak lirik. tuh gitu. Enggak sih, Enggak kita ya? biasanya. Biasa aja ya. Soalnya kita latihannya bareng. Nanti setelah runway itu bakalan latihan bareng. Oh, kirain kayak saling maksudnya mengoreksi teman-teman yang lagi runway. Kadang kita ngoreksi between- tapi beneran ada orangnya. Maksudnya kayak kita, soalnya kadang-kadang ada juga yang bakal nanya ke kita kayak, Kak Flu gimana sih caranya muter gitu kan. Nanti kita ajarin gitu. Wow, itu sangat ini ya. Sangat on the track. Ya kan? Nah, Flo, kamu mau ngomong apa buat teman-teman di Kalsel atau siapapun yang menonton mabar pada kesempatan ini? Silakan. Sebelah mana nih? Sebelah mana nih kameranya? Alright, Oke. silakan. Hai. Halo teman-teman Kalsel atau anak daerah lain atau seluruh anak muda di Indonesia, teman-teman seperjuangan aku. I want to say that you're enough and you're worth it. Jadi jangan takut untuk achieve your dream, unlock your potential, dan bantu orang lain untuk mendapatkan mimpi-mimpi mereka juga. Thank you. Ih, keren banget. Bantu orang lain untuk mendapatkan mimpi-mimpinya juga. Jadi Flo nggak sekedar berhenti di dia, tetapi ini juga apa ya? Kamu juga memberi inspirasi atau apalah sebutannya untuk kemudian orang ayo kita bareng nih Iya mengejar dong, mimpi harus kita. maju bareng-bareng dong. Maju Kalau bareng-bareng. sendiri aja tuh nggak ada gunanya menurut aku, nggak membuat perubahan. Keren. Aduh seneng banget nih Flo, kamu udah juga. iya udah sharing buat kita di sini di Mabar. Semoga apa yang disampaikan atau yang sudah tadi kita obrolin bisa menginspirasi banyak anak muda di luar sana. Nggak cuma anak muda sih, semua kalangan yang percaya bahwa mimpi itu bisa digapai. Ya nggak sih? Nggak ada yang bisa membatasi kita selain diri kita sendiri. Betul. Terima kasih Flo, sampai jumpa lagi.